hanya taunya kalau ada keluhan-keluhan mata gitu ya, oh mungkin sakitnya hanya di mata ya, kayak gitu. Nah, tapi kita harus tahu nih, nah sekarang, di zaman sekarang ini kan dengan kita adanya angka harapan hidup yang semakin baik ya, dengan semakin baiknya juga fasilitas kesehatan kita, nah itu bisa saja penyakit-penyakit non-infeksi atau yang tidak menular itu dia menyebabkan gejala di mata. Seperti yang pertama, kita bisa yang keluhan dulu yang paling pertama paling banyak itu adalah sekarang sedang banyak orang-orang dengan penyakit kencing manis ya. Penyakit kencing manis itu bisa menyebabkan untuk yang jangka panjang ya, itu bisa menyebabkan suatu penyakit yang namanya diabetic retinopathy, atau itu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada saraf mata sebenarnya, kayak gitu ya. Itu bisa berjalan agak lama ya, dia progresivitas kayak gitu. Yang kedua itu bisa juga penyakit yang akibat darah tinggi, kita ngomongnya itu hipertensi retinopati. Nah itu juga akibat tensi yang tidak terkontrol kayak gitu ya, dia tiba-tiba bisa tiba-tiba naik, atau dia jangka lama darahnya tinggi terus kayak gitu ya, itu bisa menyebabkan kerusakan di pembuluh darah di saraf mata kayak gitu, sehingga lama-lama bisa jadi kebutaan kayak gitu ya. Lalu juga bisa selain itu penyakit-penyakit yang koagulopati. Koagulopati itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bisa kelainan dari faktor pembukuan darah maupun hemostasis dari darah. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau orang-orang penderita leukemia ya, thalassemia kayak gitu. Nah, itu biasanya orang-orang dengan gejala kelainan koagulopati itu dia itu nanti akan ada kelainan dari hemostasisnya, sehingga nanti pembuluh darah itu mudah pecah. Contohnya misalkan matanya suka tiba-tiba merah kayak gitu ya, atau tiba-tiba batuk sedikit aja langsung tiba-tiba pecah, matanya merah banyak kayak gitu. Itu biasanya kita ngomongnya subconjunctival bleeding kayak gitu ya, akibat dia memang ada kelainan dari koagulopati kayak gitu. Atau juga bisa akibat dari penggunaan jamu atau obat-obatan herbal yang jangka lama. Biasanya sih yang paling banyak itu penggunaan obat herbal ginkgo biloba namanya ya. Ginkgo biloba ini menurut penelitian apabila dipakai lebih dari 3 bulan itu bisa menyebabkan encer darah kayak gitu lebih encer dibandingkan populasi normal. Dan apabila seseorang itu batuk misalnya, itu bisa menyebabkan pendarahan di mata bagian depannya, bagian putihnya itu ya, itu juga bisa. Lalu setelah yang itu juga bisa tanda dari penyakit infeksi pada hati, pada liver ya. Misalnya kalau matanya tiba-tiba warnanya kuning, nah itu biasanya kan ada sakit liver tuh, sakit bagian heparnya gitu ya, kayak gitu. Nah jadi itu beberapa contoh dari gejala umum yang sering kita temui kayak gitu ya, bahwa tanda pada mata itu nggak sekedar cuma sakit di matanya saja, tapi bisa menjadi tanda untuk sakit di mungkin bisa jadi organ yang lain di tubuh kita kayak gitu, Mbak Rara. Tapi kapan nih soal kita harus waspada nih dokter? Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai orang awam gitu ya dokter ya, mata sering merah gitu, oh ya sudahlah ditetesin obat untuk tetes mata aja gitu. Padahal mungkin itu pertanda penyakit yang lain. Nah, kapan kita harus waspada gitu? Oh ini kayaknya harus segera dibawa ke dokter nih, atau oh ya udah ini kayaknya cuman bisa pakai obat tetes mata aja, atau obat di rumah aja, dirawat di rumah aja bisa sembuh. Itu kapan tuh dokter? Nah jadi kalau untuk yang merah ya ini juga saya mau bahas juga sedikit. Akhir-akhir ini ya, ini bisa jadi akibat dari mungkin lifestyle kita juga mungkin ya. Sekarang banyak sekali mungkin karena juga penipisan dari ozon, sehingga banyak sinar-sinar UV juga ya yang tidak tersaring oleh ozon, itu menjadi suatu faktor untuk mutasi dari beberapa penyakit kayak gitu ya. Nah salah satunya mata sering merah itu nggak boleh kita abaikan ya. Apabila mata sering berulang dengan faktor resiko pekerjaan kita yang sehari-hari mungkin banyak terkena sinar matahari, itu nggak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena beberapa bisa jadi satu penyakit mungkin itu suatu ciri keganasan yang awal ya. Keganasan awal pada selaput bagian putih mata itu mungkin bisa gejala merah berulang dan juga rasa mengganjal ya. Ada yang tumbuh merah berulang, rasa mengganjal tuh. Nah baiknya segera ke dokter mata untuk kita cek apakah ini memang cuman merah biasa atau memang ini karena ada yang tumbuh gitu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua bisa karena akibat dari penyakit-penyakit mungkin autoimun ya, penyakit-penyakit yang mungkin dia suatu yang saya bilang tadi, balik lagi juga suatu mutasi dari badan kita kayak gitu ya. Itu nggak boleh dihindari, nggak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena
takutnya nanti itu gejala awal. Contoh yang paling awam, yang paling umum sekarang terjadi adalah orang-orang dengan gejala awal dari suatu penyakit lupus itu bisa ditandai dari suatu tanda skleritis namanya ya. Jadi hanya kemerahan pada mata yang rasa mengganjal dan tidak enak dan nyeri kayak gitu ya. Nah, itu nggak boleh dibiarin, taunya ternyata dia gejala awal dari suatu penyakit lupus autoimun kayak gitu. Nah, itu semakin cepat kita deteksi maka semakin baik prognosisnya atau kedepannya kayak gitu. Nah, itu jadi yang kita nggak boleh membiarkan suatu gejala berlama-lama kayak gitu. Dan untuk yang bagian obat tetes mata ya, saya sebagai dokter mata tidak menyarankan untuk menggunakan obat-obatan yang umum dijual di bebas di ya karena itu kurang. Yang pertama itu beberapa zat bisa menyebabkan gangguan dari aliran aqueous humor atau cairan di dalam bilik mata depan mata ya. Beberapa obat itu mengandung senyawa yang namanya itu antazolin maupun nafazolin yang jika digunakan jangka lama bisa mengganggu aliran dari aqueous dan bisa menyebabkan suatu glaukoma. Nah, kalau udah jadi glaukoma nanti dia bisa buta pelan-pelan tuh, mencuri penglihatan. Iya banyak kayak gitu. Jadi dia nanti lapang pandangnya, kita kan kalau lapang pandang biasa Mbak Rara kalau bisa melihat nih, sedang melihat saya ya kayak gitu. Mungkin Mbak bisa melihat sekitar ada bayang pandang ya, jadi ada lapang pandang di sekitar ya banyak kayak gitu. Nah, itu nanti lama-lama kalau kena glaukoma dikikis pelan-pelan menyempit. Nanti lama-lama kayak terowongan kayak kita. gitu ya. Kayak mengintip dari lubang kunci istilahnya seperti itu. Dulu kalau kita orang awam kirain glaukoma itu cuma karena diabetes saja ya, ternyata obat itu juga bisa bikin ya, jadi gini, kalau untuk kita ngomongin glaukoma, ini kita masuk yang bahas untuk yang glaukoma ya. Kalau untuk glaukoma itu sangat luas, bisa karena genetik ya, orang-orang Asia dengan aksial yang bisa lebih pendek dibandingkan dari populasi umum, itu bisa menyebabkan suatu sudut yang sempit sehingga bisa jadi memang suatu pencetus dari glaukoma. Itu yang pertama. Yang kedua baru tadi habitual kita. Habitual menggunakan obat-obatan yang memang sebenarnya itu hanya untuk iritasi ringan. Ya memang kan kalau di iklan pasti hanya untuk iritasi ringan, jika tidak membaik ke dokter. Nah, kebanyakan orang masyarakat kita kan tidak mengerti, dipakainya lama-lama. Nah, sehingga tadi terjadilah perubahan dari suatu anatomi, disebutnya itu anyaman dari trabekular, atau kita ngomongnya trabekular meshworknya itu strukturnya berubah kayak gitu ya. Sehingga nanti dia aliran dari air mata di dalam bola matanya itu terhambat maupun terganggu sehingga menjadi glaukoma lama-lama kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya melihat atau mendeteksi penyakit dari mata itu sebenarnya biasanya lebih dulu terpancar di mata atau lebih dulu gejala-gejala lainnya itu, Dok? Nah, di sini juga saya mau menekankan. Jadi kita gitu ya di bagian mata, terutama di Rumah Sakit Muhammad Hussein, itu kita sudah kerjasama lintas departemen ya kayak gitu. Kami sering dikonsulkan oleh sejawat dari ahli penyakit dalam, terutama bagian ginjal hipertensi ya, untuk men-screening tanda-tanda awal dari retinopati hipertensi, maupun juga kadang dari sejawat bagian endokrin penyakit dalam juga menkonsulkan untuk yang diabetik retinopati. Mengapa? Karena kayak gini. Secara anatomi, secara ilmu, struktur pembuluh darah pada retina mata di bagian belakang mata kita itu, si lumen itu diameternya itu mirip dengan glomerulus yang ada di ginjal. Sehingga apabila ada perubahan tekanan darah, naik tensinya kayak gitu ya. Nah, kita mau cek apakah kira-kira ya struktur pembuluh darah di ginjal atau glomerulus itu juga ikut berubah atau tidak, bisa kita intip dari pembuluh darah mata. Nah, sehingga itu tadi apakah misalnya bisa tentu bisa ya. Jadi apabila misalkan seorang individu tiba-tiba tensinya naik, biasanya 120/80 ya, tiba-tiba naik ke 200 kayak gitu. Terus kita intip lah dari saraf matanya. Ternyata pembuluh darahnya jadi berkelok-kelok ya. Saraf matanya bengkak. Nah, itu kemungkinan kalau di mata sudah seperti itu, maka organ lain termasuk di ginjal, di jantung, bisa juga di otak, itu yang ujung-ujung dari yang pembuluh darah kecilnya bisa jadi ikut berubah juga. Karena kan tidak bisa memilih, begitu tensi naik, semuanya kena. Semua akan kena seperti itu ya. Dan yang pastinya juga nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi, Dokter. Dan Anda juga pemirsa yang ada di rumah, kami mengundang Anda untuk bergabung di line telepon 364-666, dan juga Anda bisa bertanya langsung juga melalui Instagram Sriwijaya TV dan juga YouTube Sriwijaya TV. Sesaat lagi kami segera kembali. Lebih segar. Rawat kecantikan kulitmu di Divers Medical Aesthetic Clinic.
Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin, Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi The Fierce Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Tampil lebih segar dan percaya diri. Rawat kecantikan kulitmu di The Fierce Medical Aesthetic Clinic. Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin, Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi The Fierce Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Acara ini dipersembahkan oleh Sedekade bareng Dekor Rumah memudahkanmu bikin setiap momen jadi spesial. Hadirkan kedekatan jadi lebih mudah di dapur yang bikin betah di rumah. Proyek baru langsung gol berkat diskusi lancar di meja yang lebar. Desain ruang keluarga yang cozy jadikan perayaan ulang tahun makin happy. Mudah banget deh isi rumah bareng Dekor Rumah. Sudah ada di 39 showroom, solusi segala kebutuhan rumahmu. Nikmati beragam promo menarik spesial ulang tahun Dekor Rumah ke-10. Mulai dari produk furnitur hingga aksesoris lucu. Sedekah ada di dekatmu, Dekor Rumah hadirkan rumah impianmu semudah itu. Yuk kunjungi Dekor Rumah sekarang. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV.
dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Jendela pemirsa, dan kita masih membahas tema kita pada malam hari ini, mata bisa bercerita, cerminan kesehatan. Kita masih bersama dengan Dr. Aulia, spesialis mata dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan Anda yang ingin bergabung bersama kami juga bisa bertanya langsung melalui line telepon 364666 atau melalui YouTube Sriwijaya TV dan juga Instagram Sriwijaya TV. Oke, dokter, ini terkait mata ya, jadi kayak mata ini memang hal yang sangat penting sekali lah dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau misalkan kita sampai kehilangan penglihatan itu kayak walaupun masih hidup ya dok ya, tapi kayak kualitas hidupnya benar-benar menurun drastis seperti benar. itu. Nah, tapi untuk pengguna untuk yang matanya minus ya, nggak mau juga sih sebenarnya minus ya dokter ya, yang matanya minus, yang mungkin sering menggunakan kontak lens, nah itu sebenarnya berbahaya atau tidak? Nah, jadi kalau untuk yang ini kita berbicara mengenai kelainan anomali refraksi atau kita ngomongnya minus ya, kayak gitu ya di sini. Nah, untuk yang minus itu sebenarnya untuk menggunakan lensa kontak itu diperbolehkan ya sebenarnya, asalkan ukurannya itu pas ya, dan juga udah sesuai dengan yang sudah diukur oleh dokter spesialis mata, kayak gitu ya. Nah, selain dari ukuran sudah pas dan sudah diukur oleh dokter spesialis mata, kita juga harus telaten ya. Jadi kita harus menggunakan lensa kontak itu dengan cara yang pasti kita harus merawat si lensa kontak itu ya. Jadi selama menggunakan lensa kontak, kita dilarang menggunakan obat-obatan tetes mata sebenarnya ya, kecuali untuk pelumas mata yang memang khusus dirancang untuk membasahi atau melumasi mata selama menggunakan lensa kontak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak boleh menyentuh mata kita sembarangan ya. Apabila terjadi iritasi, kita harus selalu mencuci tangan kita ya, dan mencopotnya dengan segera kayak gitu ya. Dan kita harus membawa juga si air untuk membilasnya itu ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau nanti misalnya kita menggunakan ada pengguna lensa kontak gitu ya. Nah, setelah menggunakan lensa kontak itu harus dibersihkan pasca digunakan ya, dan itu juga tidak boleh lama-lama ya, harus ada. Jadi ada juga kita ngomongin DK atau water content kayak gitu ya, di mana suatu lensa kontak itu harus digunakan berdasarkan si water contentnya berapa lama sih, kita bisa prediksi penggunaan dalam 1 hari berapa jam seperti itu ya. Nah, setelah selesai digunakan kita bersihkan. Itu dibersihkannya harus bisa menggunakan tangan ya. Kalau kita misalnya itu, kalau alat-alat canggih sekarang kita menggunakan ultrasound udah ya, jadi menggunakan gelombang ultrasonik, dia dimasukin ke dalam wadah, dia akan bergetar sendiri dan akan membersihkan sendiri ya. Untuk yang canggih udah ada alat seperti itu. Namun kalau untuk yang konvensional atau yang cara teknik tradisional, itu kita cukup mengambil si lensa kontaknya, lalu kita taruh di telapak tangan kita ya, lalu kita teteskan air yang untuk penggantinya itu ya, terus kita bisa putar secara sirkular dari tengah ke arah luar kayak gitu ya. Setelah selesai dibersihkan, kita kembalikan lagi ke wadahnya ya, dan kita ganti cairannya dengan cairan yang baru. Dan ingat juga cairan untuk yang pembersih lensa kontak itu ada batas waktunya ya. Untuk yang ukuran besar itu setelah 30 hari dari dibuka si botolnya itu harus diganti ya, harus habis atau diganti. Kalau dia tidak habis, tidak boleh dipakai lagi. Kenapa? Karena cairan di dalam itu walaupun ada expired, anggaplah misalnya kita buka tapi expired kan 2026 dok misalnya, tapi itu cairan steril, di mana saat kita membuka dan kita menarik tutupnya itu ada bakteri-bakteri udara yang masuk. Nah, itu jadi sehingga jadi obat apapun tetes mata untuk yang ukuran besar, setelah dibuka itu dalam 30 hari tidak boleh dipakai lagi. Harus habis, kalau nggak dibuang kayak gitu ya. Harus ganti yang baru. Benar itu, ya. Tapi kalau untuk ukuran kecil yang seperti peluru itu 3 hari baru dibuang kayak gitu. Jadi mending beli yang kecil-kecil aja dokter ya. Iya. Ini ada telepon dari pemirsa di rumah, terhubung dengan Bapak Robani di Pulau Rimau. Halo, selamat malam Bapak Robani. Selamat malam. Halo. Halo. Suaranya tidak terdengar, Bapak. Oke, kita masih mencoba untuk terhubung dengan Bapak Robani. Halo, selamat malam Pak Robani. Oke, suaranya belum terdengar di sini.
Oke, kita lagi masih mencoba untuk terhubung ya. Halo Bapak Robani. Terputus? Ada? Terputus? Baik. Sayang sekali terputus Bapak Robani, nanti bisa mencoba untuk menghubungi kami kembali. Baik, ini juga ada pertanyaan dari pemirsa Sriwijaya TV melalui YouTube Sriwijaya TV. Ini pertanyaannya adalah, sebentar, dari mana nih? Kawai Foto. Dokter bisa nggak nih operasi katarak di RSMH? Oke, mungkin bisa langsung dijawab dokter. Oke, langsung saya jawab aja ya. Untuk operasi katarak di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein tentu bisa ya. Jadi ya, kita punya layanan untuk operasi katarak kayak gitu ya. Dan tentunya layanan kita itu sesuai dengan standar dari akreditasi kita sudah paripurna ya. Jadi tentunya untuk operasi katarak tentu bisa dilakukan rumah sakit kita. Oke, ya, tentu saja bisa ya dokter ya. Bisa, dan berikutnya pertanyaan dari Adil Heri yang bertanya, apa yang menyebabkan rabun dekat dan apakah minum vitamin itu bisa menyembuhkan? Oke, kalau untuk rabun dekat kita bertanya dulu nih sebenarnya kayak gitu ya. Rabun dekat yang didapat dari saat lahir atau rabun dekat yang didapat karena usia, ada dua kayak gitu ya. Rabun dekat yang didapat sejak dia masih baru lahir maupun dia didapatkan waktu dia masih perkembangan, usia perkembangan, itu kita ngomongnya suatu hipermetropia atau hiperopia ya, itu suatu rabun dekat kita ngomongnya ya. Rabun dekat ini kalau secara mekanisme terjadinya itu karena suatu kelainan dari bola mata yang gagal terjadi shifting miopisasi ya, metropisasi kayak gitu ya, sehingga dia matanya jadi rabun dekat kayak gitu. Apakah bisa sembuh dengan obat vitamin? Ya tentu nggak bisa ya, obatnya dengan kacamata kayak gitu ya. Itu untuk yang didapat. Kalau untuk yang karena usia, nah tentunya kita kan akan semua menua ya kayak gitu ya. Kalau umur kita udah masuk usia 40 tahun, tentu kita akan mulai kehilangan akomodasi namanya ya. Jadi kita kalau mulai masuk usia 40 tuh kalau ngelihat dekat mulai agak kabur-kabur. Kenapa ya? Saya dulu kan bagus nih kalau dekat, tapi ternyata masih aman. 40 tahun kita tiba-tiba kalau ngelihat dekat kabur. Nah, itu karena presbiopia, akibat daya akomodasi terkikis oleh usia mulai menurun. Berarti itu pasti setiap usia yang menua akan rabun dekat seperti itu? Benar ya, setiap yang usia. Untuk mencegahnya ada nggak nih dok? Tidak ada. Walaupun misalnya di maintenance dari sebelum terkena gitu, nggak bisa? Nggak bisa, karena suatu kondisi presbiopia itu kondisi suatu degeneratif ya. Setiap orang yang umurnya panjang ya, mulai 40 tahun akan mulai terkena presbiopia. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Tabah Banget. Ini pertanyaannya, mengapa ketika menggunakan kacamata ya, mana nih tadi, kepalanya sering pusing pada penderita minus. Nah, ini, dan apa nih? Udah segitu aja. Mana nih, Mbak? Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa sering setelah menggunakan kacamata itu sering jadi pusing setelah penggunaan dalam waktu lama untuk mata minus? Nah, ini saya jelasin juga dulu. Ini biasanya bukan salah dari kacamatanya nih, ini salah dari penggunanya kayak gitu. Tentu kayak gini, saya mau bercerita dulu. Kacamata minus itu dipakai untuk melihat jauh dong, ya. Namanya kacamata minus untuk rabun jauh. Nah, kebanyakan ya masyarakat kita ini kacamata minusnya dipakai untuk jarak dekat dan waktu yang lama, sehingga terjadi spasme dari otot-otot siliaris mata ya. Di bagian mata jadi dia spasme ya, kaku kayak gitu ya, sehingga jadi pusing ya, nggak enak, lelah matanya. Kita ngomongnya bisa, kalau karena dia melihat layar yang terlalu lama, kita ngomongnya computer vision syndrome ya, kayak gitu. Kalau dia akibat memang penggunaan jarak dekat terlalu lama atau memang tanda kutip disebutnya mata lelah kayak gitu ya, kita menyebutnya itu suatu keadaan astenopia kayak gitu. Nah, jadi ini akibat dari kesalahan dari si pengguna kacamata minus tadi ya. Dan baiknya harusnya kalau kita kacamata minus untuk melihat jauh, tentunya untuk melihat dekat kita harus menjaganya dengan cara apa? Kalau kita mata minus atau kita yang memang seseorang yang kalaupun tidak minus juga gitu ya, kita bekerja di depan komputer jangka lama ya. Untuk masyarakat kita kan kebanyakan sekarang udah kerjanya depan komputer ya.
ini kita udah ada guideline-nya atau udah ada panduannya ya dikeluarkan dari American Association of Ophthalmology kayak gitu ya, atau AAO, namanya Rule of 20 atau aturan 20. Si aturan 20 ini sebenarnya dia bisa kita aplikasikan nih Mbak Rara ya kayak gitu. Nah, yang pertama, setiap 20 menit misal kita melihat layar, mau handphone, laptop ya, jarak dekat apapun, baca koran, baca buku, 20 menit, itu kita harus mengistirahatkan mata kita paling tidak 20 detik. Oke. Dengan melihat objek yang jauh, yang jaraknya sekitar 20 kaki. Atau kalau kita meterkan, sekitar 6 meter, kayak gitu ya. Jadi kita melihat yang jauh setiap 20 menit, selama 20 detik aja, kayak gitu ya. Biar apa? Biar matanya nggak kaku tadi ya, gara-gara dia tegang kayak gitu ya, kaku sehingga jadi pusing. Nah, supaya nggak kayak gitu, kita harus lakukan si Rule of 20 tadi atau aturan 20 tadi kayak gitu. Mungkin itu yang dari saya. Oke. Nah, ini ada juga beberapa mitos yang beredar di masyarakat. Nah, ini mungkin saya bisa tanyakan juga ke Dr. Aulia, apakah ini benar-benar fakta atau hanya mitos belaka? Ini yang pertama ini adalah terkait dengan daun sirih. Ini katanya kalau dulu daun sirih ini bisa mengobati sakit mata. Terus membersihkan mata. Nih kayak detox mata itu menggunakan daun sirih. Nah, itu mitos atau fakta, Dokter? Nah, kalau untuk daun sirih ini tentunya secara overall itu mitos ya. Itu sudah jelas itu mitos. Kenapa? Karena kayak gini. Kalaupun memang ya beberapa ada penelitian ya bahwa bilang daun sirih itu ada efek antiseptiknya, pembersihnya kayak gitu. Tapi ingat bahwa kondisi mata itu harus steril ya, harus bersih kayak gitu. Jadi makanya obat-obatan mata itu kan saya bilang tadi begitu dibuka ada waktunya kan, karena si kandungannya itu harus bersih dan steril. Nah, bisa saja dalam kandungan sirihnya itu memang ada antiseptiknya. Hanya saja yang pertama, dosis dan takarannya itu tidak sesuai. Siapa yang bisa menakar dalam beberapa daun itu ada sekian miligram antiseptiknya. Itu gak ada baku emasnya ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, cara pengolahannya. Saat kita memanaskan, anggaplah direbus dulu, dipanaskan dulu. Siapa yang menjamin bahwa alat yang dipakai untuk merebusnya itu bersih ya, atau air yang di dalam kita gunakan itu juga bersih, itu gak ada yang jamin. Sehingga saya bilang tadi, ini suatu mitos. Kenapa? Karena si air itu begitu diteteskan, yang ada malah nanti kalau dia terlalu tinggi kadar antiseptiknya menjadi suatu trauma kimia bisa ya, atau malah jadi dia merusak permukaan mata, ocular surface itu rusak, malah jadi infeksi dia. Ya, ini banyak banget nih kejadiannya, sering dikirim ke rumah sakit kita akibat dia meneteskan air sirih, meneteskan bahkan dari benar-benar getahnya benar tetesin, malah yang ada rusak matanya. Iya, jadi tapi itu rusak, bisa gitu. Menjadikan mata ini parah seperti itu, Dokter? Jadi parah, yang awalnya hanya kabur dikit-dikit bisa jadi buta permanen karena itu. Iya, jangan sampai ya, gitu. Jangan dicoba-coba ya pemirsa di rumah. Nah, ini ada juga mitos yang beredar adalah jus wortel. Makan wortel katanya bisa mempertajam penglihatan dan bisa mengurangi minus bagi penderita rabun. Nah, ini juga mitos ya sebenarnya, Ike. Jadi memang benar wortel itu memang kayak vitamin A sebenarnya dan atau beta karoten kita ngomongnya. Nah, itu memang baik untuk kesehatan tubuh. Hanya saja untuk mengurangi minus itu mitos ya. Jadi kenapa itu disebut mitos? Karena minus itu karena status refraksinya, bukan karena nutrisi ya. Karena memang si bola matanya terlalu panjang sehingga menyebabkan cahayanya kabur kayak gitu ya, atau korneanya permukaannya tidak rata sehingga juga bisa menyebabkan pandangan kabur. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan nutrisi dari si vitamin A itu atau beta karoten itu ya. Kalau untuk wortel itu baik memang untuk apa? Untuk kita mencegah defisiensi vitamin A. Itu benar ya kayak gitu. Kalau kita takut nih misalnya anak-anak banyak makan wortel, itu bagus memang untuk anak-anak. Untuk apa? Mencegah defisiensi vitamin A kayak gitu ya. Oke. Jadi tidak bisa untuk mengurangi yang namanya minus. Enggak. Mau berapa ton juga Iya, benar. mengkonsumsi jus wortel gitu ya, tetap tidak bisa. Ada juga ini yang beredar. Menggunakan kacamata minus, kalau sering-sering dipakai nanti minusnya nambah. Nah, itu gimana tuh? Itu juga mitos ya. Mitos juga ternyata. Itu juga mitos. Karena kayak gini, kalau seandainya minus nambah, itu lebih ke arah habitual kita atau kebiasaan kita. Benar, kalau kita pakai kacamata itu hanya memperjelas tajam penglihatan kita sebenarnya, kayak gitu ya. Nah, kalau kita tapi dok saya pakai kacamata jadi nambah, artinya saya bilang tadi kebiasaan yang salah.
Nah, misalnya tadi saya bilang baca buku sambil tiduran, atau baca buku di tempat gelap, ya, sehingga tadi mata bekerja harus fokusnya terlalu tinggi nih. Dengan fokusnya terlalu tinggi, dia bisa memacu perpanjangan dari bola mata maupun spasme dari si otot-otot bola mata tadi. Nah, karena dia bisa terpacu dari spasme maupun perpanjangan dari otot bola mata tadi, itu bisa terjadi perpanjangan aksial length sehingga menyebabkan minusnya nambah kayak gitu. Nah, apabila minusnya nambah, saya sarankan segera periksa ke dokter mata karena ada kondisi-kondisi tertentu yang berbahaya untuk mata apabila minusnya itu bertambah sekitar 2 dioptri per tahun, itu bahaya ya. Minus dua angka seperti itu. Benar, misalnya jadi tadinya minus 3 jadi 5 benar, gitu, ya itu per tahun harus segera ke dokter mata karena itu suatu kondisi yang bisa kita sebut menjadi miopia patologis namanya. Itu bahaya karena ancamannya bisa kebutaan apabila tidak ditangani kayak gitu. Bisa lepas saraf matanya kalau penyakitnya kayak gitu. Oke. Ini ada mitos fakta lagi yang sering beredar, ini terkait dengan katanya katarak ini bisa sembuh juga tanpa harus operasi. Ada yang kayak mungkin pengobatan alternatif, obat tetes mata, dan lain sebagai metodenya. Nah, itu mitos atau fakta, dokter? Nah, itu juga mitos ya. Jadi untuk katarak ya, itu untuk penyembuhannya harus dengan operasi ya. Jadi tentunya kan lensa katarak itu kan akibat dari kekeruhan lensa kristalin ya. Kita ngomong lensa kristalina kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu si lensanya itu mengeruh karena usia ya kayak gitu. Dia yang warnanya bening, jernih berubah menjadi warna putih susu kayak gitu. Itu harus kita keluarkan dan kita ganti dengan lensa tanam ya kayak gitu. Untuk biar penderitanya itu bisa melihat lagi. Nah, apabila tidak dilakukan operasi dan tidak dilakukan penanaman lensa, itu ya tidak akan pernah bisa melihat lagi gitu kondisinya, karena kondisinya akan keruh dan menutupi akses penglihatan kayak gitu. Jadi satu-satunya jalan untuk sembuh dari katarak adalah operasi. Benar. Seperti itu ya, dokter. Ada lagi kacamata anti UV. Ini berguna untuk kesehatan mata, betul atau tidak, dokter? Nah, kalau untuk sinar ultraviolet ya, kalau untuk sinar ultraviolet itu benar itu ya. Jadi kita bagi para pemirsa yang mungkin kerja di lapangan ya kayak gitu, sebaiknya memang menggunakan kacamata yang anti radiasi ultraviolet. Kenapa? Karena cahaya-cahaya itu bisa menangkal sinar-sinar UVA, UVB yang kira-kira berbahaya untuk mata ya, yang kira-kira bisa memacu keganasan atau kanker kayak gitu ya. Benar ya kan saya bilang tadi. Apabila kita terlalu lama terpapar sinar matahari yang langsung kayak gitu, itu bisa menyebabkan suatu kanker di bagian mata, bisa di kelopak mata, bisa di bagian putih mata, ya bisa di bagian yang mana-mana, itu bisa jadi suatu mutasi akibat si sinar UV yang merusak tadi kayak gitu. Nah, jadi saya sarankan untuk para pemirsa yang mungkin kerja di lapangan yang sering terkena matahari, baiknya menggunakan kacamata anti radiasi ultraviolet ya kayak gitu. Kalau kacamata anti radiasi untuk layar komputer, ponsel, nah itu juga berfungsi atau tidak, dokter? Nah, kalau untuk yang gadget ya, untuk yang anti radiasi gadget, kalau itu secara penelitian belum terbukti sebenarnya ya. Kalau untuk yang radiasi dari elektronik itu belum terbukti. Kenapa? Karena sudah dilakukan penelitian. Kalau untuk yang dari gadget itu tidak ada efek yang berbahaya seperti ke arah yang saya bilang tadi, tumor mata macam-macam itu ya. Tapi kalau untuk yang spasma akomodasi tadi, sama untuk yang menyebabkan matanya jadi pusingnya juga jadi kabur, itu memang ada. Tapi kalau untuk yang efeknya merusak sinar UV yang untuk kanker itu enggak kayak gitu ya. Nah, dokter, ini ada juga yang beredar kalau kita menatap matahari langsung kita bisa buta. Benar, itu benar. Itu benar juga? Itu benar. Ada namanya suatu keadaan solar retinopati. Nama medisnya ada solar retinopati. Apa itu? Jadi titik pusat penglihatan mata ya, atau kita ngomongnya di kondisi medisnya fovea lutea itu rusak akibat apa? Akibat sinar UV yang langsung menembak ke pusat penglihatan, dia terbakar. Ya, nama bisa penyakit seketika itu juga? Bisa seketika itu juga langsung rusak. Namanya solar retinopati. Jadi, seperti itu. Itulah gunanya kita harus menggunakan kacamata ya, dokter. Benar, iya benar itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan mata, bisa bercerita cerminan kesehatan kita, dan Anda pemirsa juga kami masih mengundang Anda untuk bertanya langsung di line telepon kami di 364666 atau di YouTube Sriwijaya TV dan juga Instagram Sriwijaya TV. Sesaat lagi kami kembali. Tampil lebih segar dan percaya diri. Rawat kecantikan kulitmu di Divers Medical Aesthetic Clinic.
Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin, Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi The Fierce Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Tampil lebih segar dan percaya diri. Rawat kecantikan kulitmu di The Fierce Medical Aesthetic Clinic. Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin, Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi The Fierce Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Acara ini dipersembahkan oleh Sedekade bareng Dekor Rumah memudahkanmu bikin setiap momen jadi spesial. Hadirkan kedekatan jadi lebih mudah di dapur yang bikin betah di rumah. Proyek baru langsung gol berkat diskusi lancar di meja yang lebar. Desain ruang keluarga yang cozy jadikan perayaan ulang tahun makin happy. Mudah banget deh isi rumah bareng Dekor Rumah. Sudah ada di 39 showroom, solusi segala kebutuhan rumahmu. Nikmati beragam promo menarik spesial ulang tahun Dekor Rumah ke-10. Mulai dari produk furnitur hingga aksesoris lucu. Sedekah ada di dekatmu, Dekor Rumah hadirkan rumah impianmu semudah itu. Yuk kunjungi Dekor Rumah sekarang. Om Gerbang! Ngapain celingan-celinguk? Mau cari warga sini, mau saya gerbek rumahnya. Emang udah nemu belum? Belum. Let's go kita cari. Punya produk Hatari nggak, Bu? Oh, barusan. Aduh, Ibu. Maaf, Ibu belum beruntung. Terima kasih ya, Ibu. Kita gerbek rumah lain. Let's go. Come on. Bu. Mas. Mas, ada produk Hatari nggak, Mas? Ada. Hatari si Hompa. Rp250.000. Yuk kita gerbek rumah selanjutnya. Come on. Hey, stop. Ada yang makan Hatari tuh. Siap kita gerbek. Buat kalian yang mau rumahnya digerebek, ini caranya. Siap-siap kita akan gerebek rumah kalian. Come on. Gerebek rumah Hatari. Mau dong.
Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Jendela dan masih bersama dengan Dr. Aulia, spesialis mata dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan kita masih membahas terkait tema kita pada malam hari ini, mata bisa bercerita, cerminan kesehatan kita, dan juga ini dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia ya dokter ya? Iya benar, World Sight Day. Oke, jadi ini agar masyarakat juga lebih lebih peduli dengan penglihatan, dengan kesehatan penglihatan, dan juga jangan lupa bahwa setiap gangguan yang ada di mata ini bisa jadi itu mencerminkan keseluruhan dari kondisi tubuh. Jadi harus tetap waspada. Dan Anda juga dapat bergabung bersama kami pemirsa di line telepon kami di 364666 dan juga YouTube Sriwijaya TV, juga Instagram Sriwijaya TV. Dan kita bacakan pertanyaan melalui YouTube Sriwijaya TV. Baik. Dan kita sudah terhubung lagi sepertinya dengan Bapak Robani. Halo, selamat malam Pak Robani. Oke, pertanyaannya ini, pertanyaannya terkait apakah jika orang tuanya ini tunanetra, apakah itu akan menurun ke anaknya juga ikut tunanetra? Nah, ini kalau kita berbicara mengenai tunanetra pada kedua orang tuanya, ini kita harus periksa dulu penyebabnya itu apa, Mbak Rara ya. Jadi kalau penyebabnya itu seperti glaukoma ya, atau ada kelainan peradangan pada retinanya, atau kita ngomongnya suatu retinitis pigmentosa, atau dia suatu butanya bukan buta gelap tapi buta warna misalnya, itu juga itu bisa diturunkan ya. Jadi kalau karena glaukoma, karena retinitis pigmentosa, atau karena itu butanya buta warna, itu bisa diturunkan kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, atau kita mau lihat yang misalkan kalau misal nih, ini si penderitanya itu butanya misalnya karena trauma, misalnya dia kecelakaan tuh, matanya tiba-tiba rusak karena terbentur ya, rusak karena suatu kecelakaan, yaitu anaknya kemungkinan ya normal, karena kan dia rusak yang didapat akibat trauma itu. Tapi kalau memang penyakitnya karena penyakit yang diturunkan ya, seperti tadi yang buta saya bilang, glaukoma diturunkan ya, terus yang retinitis pigmentosa diturunkan, dan yang terakhir ini buta warna nih, dia bisa melihat tapi persepsi warnanya itu berbeda dari individu normal, itu dia diturunkan. Nah, kalau yang dia butanya buta warna, itu diturunkan biasanya di kromosom yang laki-laki, atau yang anak laki-laki di kromosom X biasanya kayak gitu ya. Jadi dia misalnya kalau dia ayahnya itu buta warna, sedangkan kalau ibunya enggak, nanti kalau anak-anaknya perempuan itu biasanya sebut carrier. Tapi kalau di anak laki-laki itu biasanya muncul tuh, karena dia muncul dari X-nya itu, kayak gitu. Oke, jadi tergantung penyebabnya seperti itu ya Benar, dokter ya. penyebabnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Oppo XX, jika mata sebelah kanan sudah buta total karena glaukoma, apakah bisa pindah ke sebelah kiri dokter? Nah, kalau karena glaukoma, kita bisa bukan menyebutnya pindah ya, bukan pindah, itu lebih ke arah karena karena glaukoma artinya mata sebelahnya beresiko untuk terkena glaukoma juga dan rusak juga, seperti itu. Jadi bukan berpindah, lebih ke arah karena mata sebelah kanannya itu misalnya udah rusak, sebelah kirinya beresiko rusak juga kalau tidak diobati, kalau tidak dikontrol. Karena glaukoma itu seperti penyakit tekanan darah tinggi pada badan kita, harus dikontrol tekanan matanya. Kalau tidak terkontrol, saraf matanya akan rusak, lama-lama akan buta permanen, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kartika, mata saya terkadang tiba-tiba kayak berbayang seperti TV rusak di sisi luar mata sebelah kiri. Kenapa ya dokter? Ini terjadi tiba-tiba sekali tapi nanti hilang dan normal lagi dokter. Nah, ini agak bahaya ya. Kalau kita ngomong TV rusak berarti dia bintik-bintik hitam ya. Kayak mungkin ya kalau TV yang lagi agak error, bintik hitam, kelabu-kelabu terus terang lagi. Nah, kalau seperti itu sebaiknya cepat ke dokter mata, kita harus scan matanya. Kayak gitu ya. Kenapa? Takutnya retinanya ada yang goyang tuh. Bagian dari retinanya ada yang agak rapuh, bergoyang, sehingga saat dia mulai mau lepas itu agak kabur-kabur, seperti bisa jadi mungkin bukan TV rusak mungkin ya, seperti kayak tirai lambai-lambai dan ada bayangan benda-benda hitam terbang, atau kita ngomongnya floaters kayak gitu ya. Nah, si floaters ini nih itu bisa karena retinanya agak goyang muncul, dan juga dia nanti ada kilatan cahaya juga situ kayak ces kayak gitu. Nah, itu gejala dari awal tanda bahwa retinanya bermasalah, seperti itu. Dan itu bisa segera diobati kalau cepat. Benar, ya, semakin cepat kita bisa tindakan awal dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut.
Oke, kayak gitu. oke. Nah dokter, kalau misalnya seseorang yang punya minus matanya itu besar sekali, apakah lama-kelamaan bisa jadi kebutaan juga dokter? Ya, jadi kalau dia minusnya tinggi itu harus sangat-sangat dijaga. Kenapa? Karena retina biasanya orang-orang yang dengan minus tinggi itu lapisan retinanya itu sangat tipis. Ya, sehingga dia harus lebih hati-hati, baik dari olahraga, baik dari dia, misalnya kalau dia perempuan, dia mau punya anak nih. Nah, biasanya untuk lahiran normal itu dikonsulkan dulu ke kita nih, kita mau lihat dulu kira-kira ini aman nggak untuk dia lahiran normal. Karena kenapa? Orang dengan minus tinggi itu cenderung, karena saya bilang tipis tadi retinanya tipis, kalau dia kena trauma, benturan, mengejan kencang kayak gitu ya, atau dia ada suatu trauma mekanik di situ, itu lebih condong untuk lepas. Nah, kalau udah lepas itu retina udah kurang baik hasilnya kayak gitu. Oke. Nah, kembali lagi tadi bahas tentang penglihatan yang seperti ada bintik-bintik hitam seperti itu. Nah, sebenarnya itu mencerminkan gejala penyakit apa sih, dokter? Nah, kalau yang bintik-bintik terbang hitam, kita ngomongnya itu suatu floaters ya sebenarnya. Bayang-bayang hitam kita ngeliat, misalnya Mbak Rara lagi ngeliat ke arah langit, itu banyak kayak bintik hitam kayak gitu. Nah, ya itu kita ngomongnya floaters, atau bisa bentuknya bintik, bisa kayak cacing, kayak cacing benang-benang kayak gitu ya. Nah, floaters ini itu suatu tanda berbagai macam penyakit, bisa dari mata itu sendiri atau bisa dari penyakit yang lain. Nah, kalau untuk dari mata sendiri bisa jadi gejala kelainan pada saraf matanya, lapisan saraf mata retina yang saya sebut tadi Kaminas ya, bisa juga, atau gejala dari awal untuk retinanya goyang juga bisa. Tapi kalau dari penyakit lain sesuai dengan tema kita tadi ya, bahwa cermin dari kesehatan kita, floaters itu bisa dari gejala pertama kalau untuk area sekitar wajah nih sampai ke leher kayak gitu ya. Misalkan seseorang itu terkena gingivitis ya, atau dia gusinya bengkak, sakit gigi, itu bisa lari ke mata. Kalau misalnya ada gigi yang bolong, ya nanti dibiarkan dalam waktu lama seperti itu? Benar, bisa nanti matanya jadi kayak banyak semut, banyak benang-benang ya. Itu bisa dari gigi berarti? Bisa dari gigi kayak gitu, atau bisa juga dari telinga. Dari telinga, misalnya telinganya ada radang ya kayak gitu, nggak diobati bisa lari juga ke mata. Atau dari rongga-rongga yang sekitar pipi, sekitar dahi, itu kan ada rongga-rongga, atau kita ngomongnya sinusitis ya kalau dia lagi radang. Nah, itu bisa juga kalau sinusitis nggak diobati menyebabkan matanya jadi ada bayang-bayang terbang akibat radang sekitar area di kepala ini, menyebabkan si matanya vitreous dari mata atau gel dalam matanya mengkeruh kayak gitu. Kalau misalnya sumber infeksinya sudah ditangani, apakah floater itu akan hilang? Nah, sayangnya adalah mungkin hilang, Kenapa? Karena dia akan berkurang, akan diserap oleh tubuh lama-lama. Tapi ya tidak seperti sebelum sakit, akan ada sisa dong kayak gitu. Oke, baik. Dan kita akan ngobrolin lagi nih dokter, tapi kita harus jeda. Kita masih akan membahas terkait dengan mata cerminan kesehatan kita. Sesaat lagi kami kembali. Rawat kecantikan kulitmu di Divers Medical Aesthetic Clinic. Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin, Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi Divers Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Tampil lebih segar dan percaya diri. Rawat kecantikan kulitmu di Divers Medical Aesthetic Clinic. Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin, Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi Divers Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Acara ini dipersembahkan oleh
Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Jendela dan masih membahas Mata Bisa Bercerita, cerminan kesehatan kita bersama dengan Rumah Sakit Muhammad Hussein, dan juga saya masih bersama dengan Dr. Aulia, spesialis mata. Dan tentu saja tema hari ini kita angkat karena sebagai memperingati Hari Penglihatan Sedunia, benar. Oke, ya. Ini kita sebenarnya masih banyak sekali yang ingin ditanyakan, dokter ya, dan aku yakin juga pemirsa di rumah ini masih banyak sekali pertanyaan. Tapi ini kita sudah di segmen terakhir, mungkin dokter bisa memberikan pesan-pesan kepada semua pemirsa Sriwijaya TV yang menyaksikan nih, kalau misalnya ada apa gitu gejala yang seperti apa, di mana mereka bisa langsung cepat gitu. Oke. Ya, jadi terima kasih Mbak Rara. Ya, kita prinsipnya kayak gini ya. Di sini saya akan menyampaikan kepada seluruh pemirsa ya, seperti yang tema kita pada malam hari ini ya, bahwa mata bisa bercerita mengenai kesehatan kita kayak gitu. Nah, jadi seandainya ada keluhan mata, baik cuman kabur sedikit saja ya kayak gitu, atau matanya merah, atau matanya tiba-tiba mengeluarkan darah, atau tiba-tiba matanya warnanya kuning kayak gitu ya, ingatlah bahwa semua gejala-gejala tersebut jangan disepelekan. Cepat menemui dokter ya. Apabila di lingkungannya itu tidak ada dokter spesialis mata, bisa menemui dokter dulu yang di puskesmas juga boleh kayak gitu. Yang penting kita ketemu dulu ahlinya untuk melihat bahwa ini kira-kira perlu nggak dikirim atau ditangani langsung oleh dokter spesialis mata. Karena ingat tadi ya, yang pertama, mata merah tadi itu bisa gejala dari suatu kondisi autoimun, bisa ya kayak gitu. Bisa juga tanda dari suatu radang yang jangka lama juga bisa, yang bisa menyebabkan akhirnya nanti jadi kebutaan. Lalu tadi mata yang tiba-tiba berdarah, itu tanda suatu kelainan dari koagulopati. Apa itu koagulopati? Berarti darah di dalam tubuhnya itu mulai berubah, bisa karena leukemia, atau thalassemia, atau anemia yang lainnya. Atau yang tadi matanya warna kuning, karena itu penyakit liver atau penyakit hati kayak gitu ya, itu juga tidak boleh kita biarkan. Jadi sekali lagi, apabila ada gejala apapun sedikit pun, baik kabur, berubah warnanya atau apapun itu, segera temui dokter untuk mendapatkan pertolongan pertama ya kayak gitu. Jadi jangan disepelekan ya, harus lebih waspada lagi dengan kesehatan mata seperti itu. Tapi kalau misalnya berbicara soal ingin menjaga nih dokter kesehatan matanya gitu ya, sebenarnya yang bisa dilakukan dari rumah itu seperti apa? Oke, kalau untuk menjaga kesehatan mata, tentu yang pertama, jangan pernah memegang area mata dengan tangan kotor. Ya, jadi misal kalau mau membersihkan di area mata, saya agak kotor nih mata kita, ingat cuci tangan dahulu ya. Karena kalau kita langsung memegang area mata kita, anggaplah misalnya kena debu. Oh, kita mengambil debunya, cuci tangan dulu tuh baru pegang. Kalau enggak, si tangan kita ini lebih banyak kumannya dibandingkan yang ini tadi tuh. Iya, justru malah jadi infeksi nantinya kayak gitu, satu. Terus yang kedua, tadi pakai pelindung mata kalau keluar. Kalau kena matahari langsung, pakailah pelindung mata. Entah dia pakai topi supaya nggak langsung kena, atau pakai kacamata yang anti UV tadi ya kayak gitu. Itu juga penting untuk kesehatan mata. Lalu yang ketiga, konsumsi buah dan vitamin ya, yang tadi mengandung vitamin A atau juga mengandung beta karoten atau mengandung juga lutein kayak gitu ya. Kenapa? Karena buah-buahan itu mikronutrisi kita ngomongnya, atau mikronutrien, itu baik untuk saraf mata ya. Dan yang keempat itu kita hindari rokok ya kayak gitu, karena rokok itu bisa menyebabkan degenerasi dari saraf-saraf mata kayak gitu ya. Dan yang kelima, sekali lagi saya bilang, apapun gejala awal yang muncul itu segera temui tenaga kesehatan tadi ya. Jadi jangan dianggap remeh kesehatan mata, jangan merah langsung diberi obat tetes selesai gitu ya. Merah lagi dikasih obat tetes lagi ya. Jangan seperti itu, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, penyebabnya itu seperti apa. Sebenarnya ini masih banyak sekali pertanyaan ya yang ingin kita tanyakan dokter seperti itu. Tapi kalau untuk pemirsa mungkin yang ingin berkonsultasi ke rumah, bisa juga ke RSMH. Boleh, bisa. Jadi kita di rumah sakit umum kita ini itu termasuk yang paripurna tipe A, kita lengkap ya subdivisinya ya, ada 10 subdivisi. Itu bisa mulai dari yang anak-anak ya hingga dewasa, mulai dari yang tumor, rekonstruksi, bagian katarak tadi ya, bedah refraktif, katarak maupun poliretina ya, dan juga yang poliglaukoma juga kita ada semuanya khusus. Jadi kita di rumah sakit umum ini fasilitas sangat lengkap. Kayak gitu ya, boleh berobat ke rumah sakit umum.
Oke, baik. Oke, dan terima kasih sekali dokter atas informasinya yang tentu saja sangat berguna untuk pemirsa yang sudah sedari tadi menyaksikan acara kita. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian jendela hari ini. Sayang sekali kita harus pamit undur diri karena keterbatasan waktu juga, dan kita akan berjumpa lagi di jendela edisi berikutnya. Rara Munjir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh